Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Gusliana Sari dari kelas 1B Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Asahan. Kali ini saya akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang ejaan bahasa Indonesia, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu ejaan? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, ejaan merupakan kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Nah, setelah kita tahu pengertian dari ejaan itu sendiri, langsung aja nih kita lanjut ke pembahasan ejaan bahasa Indonesia. A. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang huruf kapital dan huruf miring, kalian semua pasti tahu kan cara penggunaan kata huruf kapital dan huruf miring. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang pemakaian huruf kapital. Huruf kapital harus kita gunakan pada huruf pertama di awal kalimat. Contohnya, selamat siang. Yang kita kasih huruf kapital adalah huruf S, dan selebihnya huruf non-kapital atau bisa kita bilang sendiri huruf kecil. Dan setiap kalian menuliskan yang berhubungan tentang keagamaan, kitab suci, Tuhan, kalian harus menggunakan huruf kapital di setiap awal kalimat. Contohnya, Tuhan yang Maha Pengasih. Dan di situ harus kalian kasih huruf kapital di huruf T, Y, M, dan huruf P. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penggunaan kalimat yang bercetak miring. Kita sering loh melihat atau membaca kalimat yang bercetak miring. Kapan sih kita harus menggunakan kata-kata yang bercetak miring? Apabila kita membuat karya ilmiah atau mengutip nama buku, majalah, atau koran sebagai referensinya dan daftar pustaka, maka nama-nama tersebut harus bercetak miring. Kenapa harus bercetak miring? Agar kita gampang menandainya atau dilihat. Contohnya seperti Effendi 1995, Panduan Berbahasa Indonesia, Jakarta Pusat Jaya. Dan di situ yang bercetak miring adalah Panduan Berbahasa Indonesia. B. Pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Penggunaan tanda baca titik. 1. Penanda akhir kalimat. Fungsi tanda titik yang paling umum yang biasa dipahami orang-orang ialah sebagai penanda akhir kalimat, bukan kalimat tanya ataupun kalimat seruan, melainkan kalimat yang biasanya kita memahami sebagai kalimat berita. Contohnya, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta, titik. Di akhir kalimat Yogyakarta, kita menandainya dengan tanda bacaan titik. 2. Pemisah angka pada penanda waktu jam, menit, detik. Jarang diketahui, tanda titik juga dapat digunakan sebagai tanda pemisah angka jam, menit, detik. Hal ini disebabkan tanda tersebut sering digantikan oleh tanda titik 2. Contohnya, pukul 06.05, pukul 6:05 menit. Dan di situ memakai tanda titik 06.05. C. Pengertian penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari dua, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses cara perbuatan menulis, sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan mewujudkan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan penulisan kata adalah proses yang menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai mewujudkan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Pedoman umum penulisan kata. Menurut buku pedoman mata kuliah pengembangan kepribadian bahasa Indonesia, penulisan kata dikelompokkan menjadi 11, yaitu 1. Kata dasar, 2. Imbuhan,
3 bentuk ulang, 4 gabungan kata, 5 kata ganti. Ku, mu, kau, dannya, 6 kata ganti depan, di, ke, dan dari, 7 kata si dan sang, 8 partikel, 9 singkatan, 10 akronim, 11 angka dan lambang bilangan. D. Penulisan kata serapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian kata serapan yaitu kata yang diserap dari bahasa lain dengan berdasarkan pada kaidah bahasa penerima. Penyebab adanya kata serapan, menurut Arsya 2019 mengatakan penyebab adanya kata serapan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menyebabkan pola suatu bahasa yang mengambil dari bahasa lain yang berbeda. Unsur serapan berdasarkan prosesnya dikategorikan ke dalam 3 golongan yaitu 1 adopsi, 2 adaptasi, 3 pungutan dan terjemahan. Sumber perluasan kosakata. Secara garis besar, 2 sumber perluasan kosakata yaitu 1 sumber internal, 2 sumber eksternal. Syarat-syarat penyerapan. 1. Istilah serapan yang ditentukan berdasarkan konotasi yang sesuai. 2. Istilah serapan yang ditentukan lebih singkat daripada terjemahan bahasa Indonesia. 3. Istilah serapan yang ditentukan lebih memudahkan tercapainya kesepakatan. Jenis-jenis kata serapan. Menurut proses penyerapan, ada 4 jenis kata serapan yang berlaku di dalam bahasa Indonesia, yaitu 1. Kata serapan adopsi, 2 kata serapan adaptasi, 3 kata serapan terjemahan, 4 kata serapan kreasi. F. Kata serapan dari bahasa asing. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada perkembangan, bahasa Melayu menyerap bahasa asing sebelum diresmikan ke dalam bahasa Indonesia. G. Kata serapan dari bahasa Sanskerta. Dapat diketahui bahwa bahasa Sanskerta adalah bahasa yang paling membawa dampak terhadap perkembangan bahasa Melayu. A. Kesimpulan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan penggambaran lambang bunyi ujar suatu bahasa dan berhubungan dengan lambang satu ke lambang yang lain, baik penggabungan ataupun pemisahan bahasanya. Dan dari presentasi saya tadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan kalian semua harus jawab ya teman-teman. Sekian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.